Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa mengawali hari dengan salat subuh berjemaah, mengisi waktu yang sangat utama yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Setelah melaksanakan salat subuh dengan majlis ilmu, majlis zikir, mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita, keselamatan kita, dan kita mendapatkan manfaat dan keutamaan dari majlis yang kita adakan ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sampai di halaman 72. Halaman 72 pada kesempatan yang lalu kita mengakhiri di alinea terakhir, bahwasanya manusia itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ada alasan. Alasan ini dalam bahasa agama disebut hujjah. Setiap kita akan menegakkan hujjah dan menjadikan hujjah itu sebagai alasan kita disiksa atau selamat. Yang pertama disebutkan bahwa hujjah itu adalah adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti ajaran agama Islam ini sudah diketahui oleh kita. Kenapa masih melakukan keburukan ini padahal agama sudah melarang? Kenapa masih melanjutkan perbuatan ini yang tidak baik ini padahal sudah mendengar bahwa Nabi SAW melarang? Ini menjadi hujjah, harus dijawab. Hujjah itu adalah pertanyaan atau permintaan alasan. Kita kan nggak mungkin malaikat sembarang mukul, nggak mungkin. Asal mukul saja nggak bisa. Kamu akan saya pukul, akan saya gada kalau tidak bisa menjawab ini. Kenapa kamu melakukan ini? Padahal kamu tahu kan. Nah ini, jadi hujjah ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau bilang begini, oh malaikat saya
nggak tahu. Betul nggak tahu? Nggak tahu, nggak akan dipukul. Masalahnya kita ini tahu. Hanya para ulama mengatakan ketidaktahuan itu tidak akan dibiarkan kecuali setelah dia menjawab sudah belajar apa belum. Ada orang sudah belajar agama, masih ada beberapa hal tidak diketahui, yang mana ini harusnya berakibat siksa. Dia mengatakan saya sudah belajar agama, tapi yang ini saya nggak tahu, ini nggak akan disiksa ini. Kemudian yang kedua, masa tua tumbuhnya uban. Masa tua ini tumbuhnya uban. Hal ini terjadi saat telah genap 40 tahun. Uban itu ini ukuran normal saja. Biasanya orang 40 tahun itu tumbuh uban 1-2, 40 tahun. Tapi ada sebelum itu sudah tumbuh, ada. Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Jadi umur 40 tahun itu nas dalam Quran. Bilangan 40 tahun itu ada nas Qur'annya, disebutkan dengan jelas 40 sanah, 40 tahun. Dia berdoa, ya Rabbku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang telah mencapai umur 40 tahun telah tiba masanya untuk mengetahui kadar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 40 tahun ini. Jadi 40 tahun itu harusnya manusia ini tahu. Sampai ada yang mengatakan begini, walaupun ini tidak ada hadisnya, umur 42 tahun itu kalau nggak kaya sulit menjadi kaya setelahnya. Tapi ini kan nggak bukan acuan ya. Kenapa? Sebenarnya kembali kepada ayat ini, 40 tahun itu harusnya kamu tuh sudah harus tahu, menjadi kaya itu harus tahu gitu. Umur 40 tahun belum tahu caranya kaya itu, terus sampai kapan ya? 50 tahun nggak bisa. Ini biar dipahami. Oh itu mitos. Iya memang mitos, nggak ada hadisnya. Tapi diambil dari ini. Orang 40 tahun itu sudah tahu caranya, harusnya sudah tahu. Saya mau begini itu sudah paham itu. Nah kalau di masa ini belum paham, mau nunggu masa 50-60 nggak bisa. Karena orang di umur 40 tahun oleh Allah diberi pemahaman dan diberi kekuatan. Ada orang kadang-kadang punya pengalaman banyak, kekuatan nggak ada, kemampuan nggak ada, fisik nggak ada, sulit. Makanya kemudian diambil kesimpulan di usia ini kalau sudah mentok, ya sudah mentok dari urusan rezeki itu loh ya. Nah kalau di usia ini sudah mulai berkembang, itu biasanya akan terus menemukan perkembangan-perkembangan yang baik. Nah ini, jadi masa mengetahui jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu yang pertama, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kemudian kita ingat bahwa sampai usia 40 tahun ini Allah sudah memberikan peluang-peluang. Belajar sudah, biasanya orang 40 tahun ini pekerjaan sudah beberapa kali mencoba, sudah bekerja ini, sudah bekerja ini, sudah bekerja ini. Misalkan bekerjanya dari 20 tahun sampai 40 tahun bekerja, biasanya di 40 tahun itu dia sudah bisa memutuskan satu pekerjaan untuk saya, ini yang akan saya tekuni. Nggak bisa kita semua lakukan, nggak bisa. Nggak bisa, harus satu dikonsep. Nah yang lain itu sebenarnya dari pekerjaan itu hanya ibarat apa istilahnya itu ya, anulah
bukan yang utama lah. Jadi di usia 40 tahun itu harus ada pekerjaan utama kita dan harus kita temukan. Silakan untuk yang lain nggak apa-apa, nambah ini nambah, tapi harus ada yang utama. Nah, kemudian wa ala walidayya, biasanya orang usia 40 tahun itu sudah banyak ditinggalkan orang tuanya. Biasanya. Atau yang pertama, yang kedua ini kalau anak terakhir biasanya. Kalau anak pertama nggak menangi biasanya. Karena kalau orang tuanya menikah 25, usianya masih ya 66 lah, 67 gitu. Anak pertama. Kalau anak terakhir enggak. Yang kedua, walaupun anak pertama masih menangi orang tua, biasanya sudah sepuh. Orang tuanya ini sudah sepuh biasanya. Makanya wa ala walidayya di sini sebenarnya isyaratnya jangan sia-siakan orang tuamu. Karena apa? Karena orang tuamu telah diberi nikmat oleh Allah, yang mana nikmat itu menjadikan kamu ini sukses. Makanya di sini nikmatmu ya Allah kepadaku dan nikmatmu ya Allah kepada orang tuaku. Kita kata orang tua nggak bisa, mau kemana? Oh enggak Pak, orang tua saya enggak, saya anu sendiri. Enggak, tapi kamu anu sendiri gimana? Yang menggerakkan nggak orang tua dulu kan? Nggak bisa, saya usaha sendiri. Iya, karena sudah bisa, karena sudah sekolah, karena sudah dapat pekerjaan dulu, masih anak-anak, mau dewasa. Siapa kalau bukan orang tua? Ini keumuman, karena memang kadang-kadang ada orang tuanya meninggal diasuh oleh pamannya. Ini juga bagian dari makna ini, walaupun bukan orang tua asli. Diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, diasuh oleh, nah ini termasuk ini juga. Nikmat-nikmat ini dalam arti kita rasakan. Saya menjadi seperti ini sebenarnya karena nikmat-Mu ya Allah kepada orang tuaku, atau kepada pamanku yang merawatku, atau kepada orang yang Engkau berikan nikmat untuk bisa memberikan aku nikmat-nikmat ini, nikmat ilmu, nikmat rezeki, nikmat pekerjaan, nikmat apa. Ini ada terusannya sebenarnya. Surat Al-Ahqaf ini. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini lanjutannya, wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, di usia ini sisanya beri saya kemampuan melakukan amal soleh. Jangan masih berangan-angan yang tidak baik di usia ini. Saya akan melakukan ini, enggak boleh sebenarnya. Itu bahaya. Jangan menempuh jalan yang tidak baik kalau sudah melewati 40 tahun, khususnya. Karena jalan yang tidak baik itu umur berapapun nggak boleh. Hanya khususnya lewat ini jangan. Pikir yang baik-baik saja. Waslih li fi dzurriyyati. Perbaiki diriku dan anak-anakku, keturunanku. Kadang orang itu panggil, ya ujian, namanya ujian ya. Dari muda anak-anaknya masih bahagia. Setelah anak-anaknya dewasa, dia sudah tua, kok malah merepotkan. Ada yang begitu, ada yang begitu. Tapi ada yang sebaliknya, dia sudah tua, anak-anaknya mandiri, dan anak-anak itu malah membantunya untuk kehidupan di sisa usianya. Ada yang begitu. Ada. Gak usah Pak, gak usah kerjaan jenengan, wis, yang penting ini aja. Nah, itu nikmat itu. Makanya doa ini harusnya dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku adalah bagian dari orang-orang Islam. Husnul khatimah. Yang dipikir itu, yang dipikir oleh orang yang sudah di usia-usia melewati 40 ini, pikiran utama adalah bagaimana saya ini bisa meninggal dengan husnul khatimah. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, aku menjumpai para pemilik pengetahuan di negeri kami, ini ahli ilmu.
Orang-orang ahli ilmu di negeri kami, mereka mencari dunia. Imam Malik ini tinggal di Madinah ya. Imam Malik tinggal di Madinah. Mereka mencari dunia dan berbaur dengan manusia. Jadi orang-orang ahli ilmu itu di zaman beliau biasa, bekerja itu biasa. Hanya karena di sini kadang-kadang kita melihat ahli yang ilmu yang bisa ngajar itu ya pekerjaannya yang ngajar saja, sibuk. Benar orang-orang dulu itu, orang-orang alim, ahli ibadah itu, ahlullah itu bekerja semua itu. Memang ada sebagian yang tidak bekerja, seperti Imam Nawawi, tapi yang lain bekerja. Ada yang dijuluki al-hammal. Hammal itu artinya tukang sunggi, nyunggi barang itu. Ada yang punya toko, ada yang punya pekerjaan, ada yang jadi tukang kebun. Imam Hanafi itu pedagang kain itu, antar negara itu malah. Jadi ulama-ulama dulu itu punya pekerjaan. Makanya dikatakan oleh ulama untuk masalah muamalah dalam fikih, muamalah itu jual beli, yang paling baik keilmuannya itu adalah Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah ini bukan hanya memahami tekstual saja, teks dari kitab saja, tapi langsung praktek di pasar itu. Jadi Abu Hanifah itu dalam bab jual beli fikihnya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau di samping menguasai ilmu fikihnya dari kitab-kitab itu, beliau langsung mempraktekkannya di pasar gitu. Caranya seperti ini, oh ini gobun itu begini, itu begini. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, aku dulu melihat ahli ilmu itu berbaur dengan manusia, berdagang, hingga datang umur 40 tahun kepada salah seorang dari mereka, maka mereka telah berumur itu 40 tahun mereka menyendiri dari manusia. Maka apabila mereka telah berumur 40 tahun mereka menyendiri dari manusia. Tapi menyendiri ini dalam makna harus dipahami nggih. Malah panjenengan saya ingin seperti mereka diem misalnya ini malah bahaya. Menyendiri dalam makna umum sajalah untuk kita ini, artinya menyendiri dia lebih fokus kepada urusan akhirat. Paham nggih? Jadi kalau misalkan kita usianya 80 tahun misalkan ya, ada yang lebih 80 tahun, itu berapa itu? 81. Itu anggaplah kalau Allah memberi waktu kepada kita 40 tahun untuk di dunia, 40 tahun setelahnya kita mungkin fokusnya itu ke akhirat. Bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan. Artinya fokus kita itu sudah mulai ke akhirat lah. Sisa waktu ini kan lebih sedikit jelasnya. Kalau usianya 10 tahun ya masih lebih banyak, 60 kan sisanya. Tapi di atas 80 tahun itu lemes semua itu. Lemes luar dalamnya itu. Tapi nggak tahu kalau jadi artinya perasaan itu sudah mulai ini gitu. Sudah tenang, artinya sudah pasrah itu ya. Belum katanya beliau masih maintenance terus. Berarti termasuk yang seger luar dalam. Ya begitu. Makanya kemarin yang nanya itu usia apa ya? Artinya ideal mati itu usia berapa? Saya bilang 80 kan ya. Iya 80. Saya ini memang bukan hadisnya ya. Enggak ada nabi pernah kamu kalau meninggal enggak. Malah beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 itu kata beliau. Kalau ya saya ikut beliau, tapi saya itu karena disebutkan 40 bagi 2 ya 80 lah begitu. Ini kan 40. Anggaplah setelah 40 kamu itu mikir akhirat. Artinya kalau mau diadilkan, diimbangkan, 40 dunia, 40 akhirat lah. Umur 40 itu 1 sampai 40 kita di dunia, 40 sisanya yang sampai 40 lagi minimal ya untuk akhirat. Kalau setelah itu insya Allah sudah lemah semua tadi. Nah, jadi begitu. Mudah-mudahan kita lebih dari 80 dan
sehat walafiat. Kecuali orang-orang soleh. Kalau panjenengan soleh itu karena setiap detiknya, setiap nafasnya itu adalah doa untuk umat Islam ini. Di orang soleh itu biasanya para wali-wali Allah itu semakin dia mendekati kematian itu bukan semakin memikirkan dirinya, tapi memikirkan umat. Nabi ketika akan meninggal yang dipikirkan ummati, umatku, umatku. Jadi beliau itu kesana, berpikirnya kesana. Makanya keberadaan mereka di tengah-tengah kita itu bermanfaat. Dari mana? Walaupun dia mungkin hanya diam, tapi doa-doanya itu biasanya orang soleh itu kalau berdoa enggak egois. Kalau kayak kita ini masih egois, jadi bukan kayaknya belum soleh ya. Orang soleh itu enggak egois doanya. Ya Allah, saya ingin begini, itu kan egois. Yang penting saya begini, enggak tahu mau tetangga, teman mau apa terserah. Orang soleh itu merasa dirinya sudah cukup. Jadi ridho dia, sudah selesai, saya sudah selesai, apa lagi? Ya Allah, umat Muhammad ini mudah-mudahan. Ya Allah, saudaraku yang sekarang sedang berduka. Ya Allah, saudara-saudaraku yang sedang susah. Yang dipikirnya itu. Nah, dari mana itu? Ya dengan sendirinya itu loh. Dengan sendirinya begitu. Gak ada yang menjadi motivasinya. Jadi memang dia itu lebih berpikir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini masih egois, masih ya Allah mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan saya sukses, anak saya sukses, yang sesuai dengan keinginan kita kan. Mereka orang-orang soleh itu tidak. Mereka berpikir umat lebih banyak daripada berpikir dirinya sendiri. Nah, jangan heran kadang-kadang mereka mengorbankan diri mereka demi kemaslahatan orang banyak atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian ini tambih kalau dalam bahasa Arabnya. Bab ini sebenarnya berada dalam penyampaian hujjah oleh para hakim kepada yang dihukum secara berurut. Ini merupakan lafal untuk makhluk agar tercapai penyampaian hujjah kepada mereka dengan benar. Jadi hujjah tadi kembali kepada pembahasan kita adalah usia lebih 40 tahun itu adalah hujjah. Hujjah itu alasan dan akan dipertanyakan. Kamu sudah diberi usia 40 tahun, akalmu sudah matang, badanmu sehat walafiat. Kamu mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa masih berlaku jahat? Kenapa masih melakukan keburukan? Kenapa masih terus berada dalam kemaksiatan? Ini jawab itu. Makanya kita ini belajar di usia kita ini belajar bertanggung jawab. Misalnya kita mau apa? Dari tadi misalkan dari rumah kita mau ke Ar-Rayyan ini. Saya niat ngaji gitu, taklim, ya sudah niat. Jadi saya sudah tahu konsekuensinya. Setelah ini saya mau kemana? Nah, ini kita belajar untuk mempertanggungjawabkan hujjah tadi. Kan di akhirat ya seperti itu, malah lebih detail di akhirat itu. Bukan di akhirat, di alam kubur saya sudah ditanya itu. Nah, kalau kita mampu menjawab dari sekarang, saya sekarang mau tidur. Ya sudah nggak apa-apa, tidur halal. Saya sekarang mau kemana gitu? Saya mau nongkrong, mau ngopi. Harus jelas itu. Kalau ada kemaksiatan, ya nggak apa-apa lanjut. Tapi kita ini harus bertanggung jawab. Maka dari situ kemudian kita akan lebih hati-hati. Saya ini kayaknya akan melakukan sesuatu yang tidak benar, misalnya. Itu harus bertanggung jawab. Boleh nggak apa-apa. Isna' ma syi'ta kata Nabi, kamu lakukan apa saja, fa innaka majziyun bihi. Tapi kamu melakukan apapun itu ada konsekuensinya itu. Jadi niatnya itu harus ikut terus itu. Saya sekarang akan kumpul dengan teman-teman, tujuan saya supaya ini. Nah, ini harus ada ini. Saya sekarang mau ini, tujuan saya begini. Dan tujuannya harus baik. Saya mau main tenis supaya saya masih bugar bisa silaturahim. Ini kan ada tujuannya. Saya sekarang mau jogging supaya masih sehat dan untuk refreshing. Ini kan hal-hal yang mubah ini. Kecuali diingatkan untuk baik. Jadi hal-hal seperti ini harus ada. Saya sekarang mau ke tempat ini, mohon ada aja. Jadi ketika kita terbiasa melakukan sesuatu dan tahu konsekuensinya, insya Allah di akhirat aman. Aman kan sudah biasa.
Kenapa melakukan ini? Ya karena begini. Kenapa melakukan ini? Oh iya Pak, saya salah Pak. Begitu. Jadi belajar untuk mempertanggungjawabkan diri terhadap apa yang dilakukan. Dikisahkan dari sebagian ulama ada orang laki-laki yang terlalu sering berleha, menyendiri dalam kebun. Tidak ada yang boleh memasuki kebunnya kecuali para sahabat yang mengizinkan darinya, yang mendapatkan izin darinya. Ketika ia berada di tengah kebun, ia melihat seorang lelaki yang menyusup di antara pohonan. Ini intinya ada orang, dia itu sudah aman, artinya dia sudah tenang, hidupnya sudah bahagia, lah, tidak ada masalah. Masalah ekonomi nggak ada, tenang dan di kebun, dia punya kebun, berleha di kebun. Tiba-tiba ada datang kepadanya, duduk di depannya lalu berkata, apa pendapatmu tentang seorang yang ditetapkan kepadanya sebuah kebenaran, lalu ia menyangka bahwa ia memiliki sesuatu yang dapat membela dirinya dari ketetapan tersebut. Maka ia berkata, seorang hakim menilainya sesuai dengan pendapatnya. Si penanya berkata, sang hakim telah memberikan tempo tapi ia tidak mengambil manfaat dan tidak menghindari pertengkaran dan selalu membela diri. Ia berkata, kalau seperti itu diberlakukan ketetapan itu baginya. Penanya berkata, sang hakim telah berbuat baik kepadanya dan menangguhkannya selama lebih dari 50 tahun. Maka ia diam membisu. Nah ini begini, ada orang dia sudah bahagia di kebunnya ya. Datang, dia nggak, siapapun nggak boleh masuk. Tiba-tiba ada yang masuk. Ditanya, kenapa masuk? Saya ingin mengatakan sesuatu. Ada orang dia sudah ditetapkan kebenaran ini ajalnya. Kalau kita ajal, kita ini kan sudah jelas pasti ada ajalnya kan. Nggak bisa hidup selamanya, nggak ada. Mesti mati. Itu kan ketetapan yang pasti kan. Jadi yang datang tadi bilang ada orang dia sudah punya ketetapan yang mana ketetapan ini pasti atau benar adanya, yaitu kematian. Tapi dia masih punya perasaan, keyakinan dia bisa menghindari itu. Ini maknanya begitu kurang lebih. Kira-kira pendapatmu gimana? Kalau kita ini, kalau ia mengatakan seakan-akan ini masalah kasus. Jadi ada orang punya kasus gitu ya, dan dia bisa membela diri, maka dia mengatakan hakim itu bisa menilai dengan pendapatnya. Artinya ini kan kontradiksi. Jadi dia ada satu kasus, kemudian dia merasa mampu membela diri, artinya dia nggak mau ikut gitu loh. Maka kemudian dia mengatakan yang tahu ini hakim, kita bawa kepada hakim, hakimnya akan memutuskan yang benar ini, yang benar, yang salah ini. Nah, ternyata dibawa ke hakim, hakim ini kemudian memberi tempo, ya sudah, kamu boleh mengambil waktu dan kamu bisa mengumpulkan semua hujahmu untuk membenarkan dirimu bahwa kamu mampu melakukan ini dan itu. Ternyata dia hanya tenang-tenang saja. Paham nih maknanya ini? Ini agak sulit, ini terjemahannya ini kayak bulet. Tapi intinya begini, orang itu ada ketetapan yaitu kematian, tapi dia punya perasaan mengingkari. Kan begitu Pak? Ada orang ditetapkan bulan ini akan mati, tapi dia akan mengingkari. Artinya enggak sadar, lalaikan. Oh enggak lah, enggak mungkin. Padahal sudah ada itu. Ya sudah, hakim ini kita anggap Allah lah. Ya sudah, Allah yang menentukan. Iya Allah. Nah ternyata tidak mendapatkan ketetapan itu, masih hidup. Itu kan artinya oleh Allah masih diberi tempo. Diberi tempo bukan berarti nggak akan mati. Saya nggak mati sampai sekarang. Iya, nggak mati. Tapi anda ini sebenarnya akan mati gitu. Hanya ini tempo ini oleh Allah diberikan kepadamu supaya kamu tuh memperbaiki diri gitu. Jadi kita ini kalau sudah tahu akan mati, sekarang masih hidup. Ini penjelasan sederhananya. Kalau kita sudah tahu akan mati, sekarang masih hidup, berarti itu adalah kasih sayang Allah supaya kita berbuat baik. Jangan biarkan berleha-leha begini, berbuat baik. Jangan santai, wis hidup saya sudah selesai sampai di sini, nggak boleh gitu. Berbuat baik, beribadah,
menambah amal kebaikan. Makanya dia kemudian membisu dan bercucuran keringat dari wajahnya dan sang penanya pergi meninggalkannya. Maka ia pun sadar kemudian bertanya kepada penjaga kebunnya itu, siapa tadi yang masuk? Kok ada yang masuk menemui saya, padahal saya sudah katakan tidak boleh ada yang masuk menemui saya. Penjaga gerbang berkata tidak ada seorang pun yang masuk dan tidak ada seorang pun yang keluar. Jadi masuknya enggak ketemu, keluarnya enggak ketemu. Nah, ini dimaknai bisa jadi itu malaikat, bisa jadi itu ya orang yang tidak biasa gitu. Maka ia berkata kepada para sahabatnya, cari dia, maka tidak pernah ditemukan kecuali dalam sebuah majelis ilmu. Jadi mungkin ini orang luar biasa atau malaikat lah yang menyerupai manusia. Ini orang yang benar, artinya dia memberi nasihat itu bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk mengingatkan. Pasal aku telah mendapati bahwa asal hikayat ini dari berbagai hikayat tentang masa tua sebagai nasihat, pengingat, menakut-nakuti dan peringatan. Masa tua atau uban itu adalah bentuk dari nasihat. Ini ada cerita lagi. Intinya saya baca secara sederhana saja intinya ya. Mau dibaca satu-satu ini melang bulat enggak paham ini. Ada orang punya budak gitulah. Jadi ada orang punya budak perempuan. Budak perempuan itu kan sekarang enggak ada ya. Budak perempuan itu bebas Pak, tuannya itu bebas. Jadi budak perempuan itu hukumnya itu dulu ya bebas. Bebas. Tuan dengan budaknya ini bebas. Makanya tuan ini termasuk yang mencintai budak perempuannya. Tiap hari dia dilihat budak perempuannya ini kok semakin dia cintai. Tapi budak perempuannya ini orang baik, soleha. Suatu ketika rambutnya dilihat oleh tuannya ini ada dua yang memutih. Nah, ketika ada dua yang memutih, tuannya ini berkata, kok sudah putih rambutmu? Itu sudah 40 tahun. Kamu sudah 40 tahun. Perempuan ini, budak ini berkata, alhamdulillah, saya sudah putih. Kenapa? Kok kamu bersyukur? Alhamdulillah, berarti saya sudah akan meninggalkan dunia ini. Artinya ini sudah peringatan bahwa saya sudah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu. Ya kan, dia hidupnya sebagai budak kan. Saya ingin kembali kepada Tuhan dengan keadaan yang baik. Lalu marah dia, laki-laki, kok begitu? Iya, kenapa engkau menghalangi antara aku dan Robku? Padahal ia telah mengizinkan aku untuk bertemu dengannya. Jadi ketika uban ini ada, itu tandanya bahwa saya akan bertemu dengan Rob, dengan Tuhan. Nah, makanya tadi majikannya itu, tuannya itu tidak suka kepadanya. Saya tidak suka kata-kata ini. Saya tidak ingin berpisah denganmu. Nah, itulah intinya. Apa doa perempuan tadi? Ini perempuan soleha. Ya Allah, hilangkan rasa cinta di hati tuanku ini dan ubahlah menjadi rasa benci. Doa orang soleh itu mustajab ya. Makanya jalan terakhir kalau kita tidak menemukan cara, berdoa. Kata tuannya ini, saya tidak bermalam kecuali muncul di hatiku rasa tidak senang. Sehingga pagi-pagi dibawa, wis sekarang tak jual kamu. Tak, loh kenapa? Kan tadi malam katanya enggak mau dijual, enggak mau dilepas. Ya karena masih cinta. Sekarang kok mau dijual? Saya enggak cinta lagi. Hilang oleh Allah, dihilangkan rasa cinta di hatinya. Ini menunjukkan rasa cinta itu enggak bisa lama. Kemudian yang kedua, rasa cinta itu milik Allah, bukan milik kita. Ya, semalam tinggal dibalik sekali selesai. Jadi rasa cinta itu bukan alasan kita sebenarnya, bisa berubah. Maka dalam satu riwayat, habibaka hunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, kata Imam Syafi'i ini. Wa baghidaka hunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Ini paham ini. Ini bait
ahbib habibaka haunan ma, cintai orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma, bisa jadi itu menjadi orang yang kamu benci pada suatu hari nanti. Artinya kalau kita mencintai seseorang jangan disemuakan. Bisa jadi dia itu menjadi musuh nanti, dan itu terjadi banyak sekali. Ada suami istri menikah karena cinta, bisa malah saling hujat, saling membuka aib. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ketika kita mencintai seseorang tetap standar saja, tidak perlu berlebihan, kita cintai sesuai dengan kadarnya. Wa abghid baghidaka haunan ma, sebaliknya kalau membenci orang jangan keterlaluan. Kita kan kadang-kadang benci orang ya, itu muak kita lihatnya, sumpek kita dengar namanya itu. Haunan ma, jangan keterlaluan, biasa saja. Saya nggak suka orang itu, ya wis, nggak suka biasa saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, bisa jadi menjadi orang yang kamu cintai pada suatu hari nanti. Dan banyak Nabi itu pernah mau dibunuh oleh orang yang sangat membencinya, tiba-tiba menjadi orang yang paling mencintainya. Sebaliknya ada orang yang mencintai, kadang-kadang akhirnya dia sangat membenci. Kenapa? Karena biasanya kadar cinta itu sesuai dengan kadar bencinya. Kalau cintanya keterlaluan, kalau sudah kadung benci, keterlaluan juga. Sebaliknya kalau bencinya keterlaluan, kalau sudah kadung cinta, cintanya keterlaluan. Ada orang menikah, dijodohkan, paham? Dijodohkan gitu. Di sini. Sekarang sudah enggak aneh. Yang mungkin bapak dengan bapak itu temenan dulu, anaknya mungkin dijodohkan, ya anaknya nggak mau kan, orang tuanya ngebet ya, anaknya nggak mau. Akhirnya karena anak ini ingin bapaknya senang, ayo wis nggak apa-apa lah, karena saya nggak suka ke orang itu. Akhirnya dia menikah, tiba-tiba dia antara laki-laki dan perempuan ini itu tidak bisa dipisahkan. Karena bapaknya nanti clash dengan bapaknya, ingin dipisah, nggak mau dia malah. Paham gak? Jadi kadang-kadang dari tidak cinta menjadi cinta. Beda kasus, kadang-kadang dimulai dari cinta malah bubaran gara-gara sama-sama tidak cinta. Makanya dalam hal ini kita biasa saja. Karena cinta itu di tangan Allah Subhanahu wa taala bisa dihilangkan dalam sekejap. Seperti kejadian ini. Maka kemudian pagi-pagi dia ingin menjualnya. Kenapa kau ingin menjual, kata budaknya? Aku tidak lagi mencintaimu. Kemudian budak ini mengatakan, lebih baik aku dimerdekakan. Maka kalau aku dimerdekakan, kamu saya doakan mendapatkan apa yang kamu inginkan dari hajat-hajatmu. Dan itu menjadi sebab kebaikanmu. Karena saya setelah dimerdekakan akan fokus kepada Allah, meninggalkan dunia di hati, dan tidak lagi akan melihat dunia ini. Merdekakan saya, dan itu sebagai amal untukmu. Ya, wis saya merdekakan, sudah saya lakukan. Nah ini subhanallah. Abdullah bin Abu Nuh rahimahullah berkata, aku melihat seorang telah berumur 30 sampai 50 tahun di masjid Rasulullah SAW, membersihkan debu dan dinding masjid dengan kain. Ada orang usianya 50 tahun, 30 sampai 50 tahun, dia kerjanya membersihkan masjid. Lalu aku bertanya tentangnya, dan ada yang mengatakan bahwa ia adalah keturunan Utsman bin Affan, anak cucunya Utsman bin Affan. Mesti keturunan Utsman. Kalau keturunan Utsman, Islam ini kan istrinya putri Nabi ya, Ruqayyah, dan siapa itu satunya? Ruqayyah dan nggak ada yang tahu, lupa. Jadi dia keturunan Utsman yang mempunyai anak-anak dan pembantu-pembantu serta kenikmatan yang banyak. Jadi dia itu orang kaya, tapi dia punya waktu sering ke masjid, bersih-bersih masjid, jadi merbot. Orang kaya dia, Pak. Subhanallah. Ya, ada di daerah Puncak itu diceritakan, ada masjid katanya. Saya nggak pernah ke sana. Jadi ada masjid yang sering bersihkan toiletnya itu malah yang mendirikan itu, yang mendirikan masjid itu.
Jadi saking dia tawadhu kan, orangnya itu enggak anu ya. Ada suatu ketika seorang syekh di Mesir. Ini disebutkan dalam cerita. Syekh ini dipuja-puja itu. Kalau habis ngajar itu mesti jemaahnya itu ya gitulah. Tiba-tiba dia mau pulang ke rumahnya enggak ikut mobil yang biasa dia pakai gitu. Bilang ke supirnya, "Kamu pulang, bilang ke istri saya masih ada keperluan." Jadi suruh pulang. Akhirnya dia mencari jalan lain, ternyata ke masjid. Di masjid dia ngambil alat-alat toilet itu. Mana toiletnya? Dia membersihkan toilet. Sampai ketemu, ini kan orang terkenal ya, isinya orang terkenal ya. Loh Syekh, jenengan kok ada di sini? Pakaian bukan Syekh lagi, pakaiannya apa? Pakaian ya itu, pakaian nyuci itu. Apa? Bersih-bersih itu. Ditanya. Iya, saya ingin menghancurkan kejumawaan saya, kata beliau. Kamu tahu ketika malam Senin itu saya ngajar, saya disanjung, saya saya dielulukan, itu sebenarnya muncul di hati saya kebahagiaan, kesenangan dan kebanggaan. Dan saya khawatir ini tetap bercokol di hati saya bertemu Allah dengan membawa penyakit-penyakit ini, saya khawatir saya termasuk yang disiksa oleh Allah. Saya ingin menghancurkan ini semua. Kebanggaan tadi itu kayak yang dilulukan oleh jemaahnya, ternyata itu bukan menjadi kebahagiaan dia. Iya, dia bangga, dia senang, dia jumawa, tapi dia berpikir, betulkah ini? Maka dia mencari cara supaya dia bisa menjadi tawadhu lagi, menjadi merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu. Misalnya kotoran-kotoran ini toilet bersihkan. Nah, hal seperti ini cara supaya kita ini tidak terbawa oleh kesombongan. Ada sebagian ulama mengatakan kalau kamu memiliki hati keras, hatimu keras dulu, maka pergilah ke rumah sakit. Kita hati keras kadang-kadang kan, saya ini masih itu, kan keras itu namanya. Pergi ke rumah sakit, jenguk itu orang sakit itu. Ada yang kakinya, ada yang kulitnya sudah hitam, ada yang nggak bisa ngomong, ada. Lihat bahwa kamu juga bisa seperti itu dalam waktu dekat. Nah, begitu, itu bisa melembutkan hati. Makanya kalau kita ini ingin lembut hati, ada teman sakit tuh jenguk gitu. Jenguk, ya saya nggak menganjurkan karena kadang-kadang saya nggak punya waktu juga, kadang-kadang kerabat. Tapi upayakan kita jenguk. Niat karena Allah, sunnah. Di samping itu mengobati hati kita. Ya Allah, ya memang manfaatnya besar. Baru masuk di ruang tunggu saja itu. Ini penyakit ini penyakit roda, ini ada yang seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Saya juga seperti ini, bisa jadi seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu. Nah, itulah beberapa hal, mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga dari hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari kebaikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina hidina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.